Lalu apa tanggapan pemerintah Kabupaten Lumajang terkait aksi intoleransi? Kecaman terhadap radikalisme dan intoleransi disampaikan Ikatan Pesantren Indonesia Kalimantan Barat melalui pernyataan sikap. Dalam pernyataan sikapnya, IP Kalbar secara tegas menolak segala bentuk tindakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiatu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ir Natasha Bruginting dengan NIM 210803020 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Matematika dan Agama Kristen Protestan. Nama saya Anissa Hidayati Sirait, NIM 210803016, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Matematika. Saya Bayu Agung Wicaksono dengan NIM 210301104. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Saya beragama Islam. Saya Dian Anugrah Huta Barat dengan NIM 210301227. Saya berasal dari Fakultas Pertanian dengan Prodi Agroteknologi 2021. Saya beragama Islam. Perkenalkan, nama saya Pratama Rontang Tasembiring dengan NIM 210301252 dari Prodi Agroteknologi Stambuk 2021 dari Fakultas Pertanian. Saya beragama Kristen Protestan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raifan Lubis dengan NIM 210301047. Saya berasal dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian. Agama saya adalah agama Islam. Perkenalkan, nama saya Baby Sylvia dengan NIM 210803025. Saya dari Fakultas MIPA, Prodi Matematika, dan agama saya adalah agama Islam. Perkenalkan, nama saya Kristian Marianta Sinaga dengan NIM 210301109, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Saya beragama Katolik. Perkenalkan, nama saya Dimas Ria Syalam Sipautar dengan NIM 210301116 dari Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Saya beragama Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Joko Purnomo, NIM 210301276 dari Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi dan beragama Islam. Saya M. Sauki Aufasitepu dengan NIM 210301003. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan proyek kelas MKWK dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kelas 28 dengan dosen pengampu Ibu Suryaningsih. Adapun materi-materi yang akan disampaikan nantinya yaitu implementasi toleransi di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pemicu munculnya sikap intoleran. Yang ketiga, hambatan toleransi beragama. Yang keempat, cara mencegah intoleransi. Yang kelima dan yang terakhir, contoh kasus intoleransi yang ada di Indonesia. Implementasi toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia merupakan negara dengan beragam budaya, ras, agama, suku, etnis, bahasa, dan adat istiadat. Hubungan masyarakat harmonis dan humanis merupakan dambaan setiap komunitas dan golongan dari agama manapun. Salah satu nilai universal yang dapat mewujudkan hal itu adalah sikap toleransi. Toleransi antar umat beragama merupakan sikap tegang rasa terhadap realitas perbedaan yang ada dalam masyarakat. Tillman menunjukkan bahwa perlu ada butir-butir refleksi toleransi, di antaranya yaitu yang pertama, kedamaian adalah tujuan, toleransi adalah metodenya. Yang kedua, toleransi adalah terbuka dan reseptif pada indahnya perbedaan. Yang ketiga, toleransi menghargai individu dan perbedaan. Yang keempat, toleransi adalah saling menghargai satu sama lain melalui pengertian. Yang kelima, benih dari intoleransi adalah ketakutan dan ketidakpedulian. Yang keenam, benih dari toleransi adalah cinta, disiram dengan kasih dan pemeliharaan. Yang ketujuh, jika tidak ada cinta, tidak ada toleransi. Yang kedelapan,
yang tahu menghadapi kebaikan dalam diri orang lain, dan situasi memiliki toleransi. Yang ke-9, toleransi berarti kemampuan menghadapi situasi sulit. Dan yang ke-10, toleransi terhadap ketidaknyamanan hidup dengan membiarkan berlalu ringan dan membiarkan orang lain. Pemicu terjadinya sikap intoleran. Yang pertama yaitu globalisasi. Globalisasi adalah faktor penyebab munculnya sikap intoleransi. Perkembangan situasi global yang terjadi lambat laun mengikis nilai-nilai ketimuran yaitu toleransi. Seperti kita ketahui, globalisasi mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatifnya mulai memunahkan adat ketimuran yang kita anut, yaitu mengenai sikap sopan santun, saling menghargai dan menghormati, rukun dan gotong royong. Yang kedua, yaitu demokrasi yang didominasi low class. Masyarakat low class cenderung menginginkan suatu perubahan yang cepat dalam menjalankan demokrasi. Pencapaian perubahan tersebut bahkan akan dilakukan dengan segala upaya, karena golongan low class ketika berpikir kritis cenderung tidak rasional. Kondisi negara kita didominasi oleh low class, sehingga masyarakat kurang beruntung dalam mendapat pendidikan dan dalam ekonomi. Yang ketiga, yaitu perkembangan media sosial. Media sosial menjadi jaringan penghubung antar manusia yang mudah, cepat, dan luas. Sayangnya, di tengah kemudahan itu, media sosial justru kerap digunakan sebagai wadah bagi ujaran kebencian dan sikap maupun tindakan intoleransi. Pemicu sikap intoleransi yang keempat, yaitu pemahaman keagamaan. Para pelaku intoleran yang dinilai dangkal, parsial, radikal, dan tidak mendalam. Fakta ini bisa kita lihat ketika orang hanya mengutip suatu ayat-ayat kitab suci, tetapi tidak tahu apa konteks dalam ayat tersebut. Dan juga sekarang kebanyakan orang-orang belajar agama dari internet, dari buku-buku yang terkadang tidak diketahui siapa penulis dan pengarangnya. Hal ini dapat menyebabkan nilai-nilai agama yang seharusnya berbudi luhur itu bisa jadi melenceng. Yang kelima, sistem pendidikan yang hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan, pengakuan akan keberagaman dan keberagaman tanpa mengajarkan pengalaman nyata di lapangan. Untuk hambatan toleransi beragama, saat ini masih ada beberapa masyarakat yang kurang dalam hal toleransi. Beberapa hambatan yang menyebabkannya yaitu, yang pertama, kurangnya pemahaman dalam hal agama. Hambatan kedua yaitu meneladani seseorang yang tidak tepat. Keteladanan itu sangat penting dalam memiliki rasa toleransi, apalagi di dalam masyarakat yang masih sangat mengikuti sosok atau figur keagamaan atau kebudayaan tertentu. Kemudian untuk hambatan yang ketiga yaitu lingkungan sosial, budaya, dan politik. Diskursus yang tersebar di media sosial misalnya juga akan mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku dan memahami sesuatu. Melalui sekolah, nilai-nilai toleransi juga bisa ditanamkan, dan juga perlu ada ekosistem yang kuat untuk meningkatkan toleransi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pencegahan intoleransi di kalangan pelajar. Proses pencegahan sikap intoleransi melalui penguatan pendidikan Pancasila serta faktor pendukung dan penghambat dalam penguatan pendidikan Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu menghasilkan data deskriptif berupa informasi tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian menunjukkan pencegahan intoleransi di kalangan siswa sekolah menengah atas dilakukan melalui pendalaman kurikulum 13 dan pendekatan budaya literasi. Adapun faktor pendukung diantaranya kebijakan pemerintah yang memberikan aturan tentang adanya penanaman nilai-nilai toleransi beragama, kerjasama antar warga sekolah dalam kegiatan keagamaan, faktor penghambat yaitu latar belakang keluarga, kematangan emosional siswa yang tidak sama, mengatur media sosial, dan hubungan pertemanan. Ini akan menjelaskan tentang cara mencegah terjadinya intoleransi di tengah kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Cara mencegah terjadinya hal tersebut
bisa dibilang sangat mudah, dengan cara tidak mementingkan diri sendiri, peduli terhadap lingkungan sekitar, jangan memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain, tidak menonjolkan suku, agama, atau ras tertentu, tidak mencari keuntungan diri sendiri daripada kesejahteraan bersama. Saya akan menyebutkan beberapa kasus-kasus intoleransi yang terdapat di Indonesia. Yang pertama, bom bunuh diri di Gereja Katolik St. Yosef Medan. Yang kedua, teror simpatisan ISIS di Gereja Oikemene di Kota Samarinda pada tahun 2016. Yang ketiga, pembubaran kebangkitan oleh organisasi masyarakat Islam di Sabuga, Bandung. Yang keempat, larangan beribadah bagi para biksu di Tangerang. Yang kelima, bom gereja katedral di Makassar. Yang keenam, bom gereja Surabaya tahun 2018. Terdapat 3 gereja, yaitu Gereja Santa Maria, GKI Jalan Diponegoro, GPPS Jalan Aruna, Surabaya. Beberapa contoh kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia, contohnya seperti bom di Gereja Bentel Semarang pada tahun 2011, bom di Gereja Santa Ana dan Gereja Huria Batak Protestan di Jata Waringin pada tahun 2011, ledakan bom di Masjid Istiqlal pada tahun 1978, sekelompok orang mengganggu ibadah jemaat HKBP KSB di Kabupaten Bekasi, sekelompok warga Geraha Prima Jonggol menolak ibadah jemaat Gereja Pentakosta di Bogor, perobohan gereja dan diganti dengan masjid yang dianggap heroik